Keberadaan masjid yang megah kerap menjadi identitas suatu wilayah. Sebagai tempat dan bangunan yang suci, Masjid Acapkali dijadikan sebagai simbol maupun pusat peradaban manusia. Jawa Barat, sebagai provinsi yang memiliki populasi muslim terbesar di Indonesia, nyatanya belum memiliki masjid raya tingkat provinsi yang representatif sebagai pusat keagamaan. Gubernur Jawa Barat periode 2008 hingga 2018 Ahmad Heriawan kemudian mencetuskan ide bahwa Jawa Barat harus memiliki sebuah bangunan masjid yang nantinya bakal menjadi ikon provinsi. Gagasan yang pertama kali terbetik dalam pikiran saya adalah pada saat kunjungan kerja ke beberapa provinsi. Kita menemukan di NTB, Mataram ya, atau di beberapa kota ibu kota provinsi yang lain, masjidnya itu cukup megah. Ketika kita melihat Masjid Raya Jawa Barat di Kota Bandung, nampaknya dari sisi keberadaannya perlu ada renovasi sehingga mewakili banyaknya kaum muslim yang ada di Jawa Barat. Dari ide tersebut, Ahmad Heriawan berdiskusi dengan arsitek ternama di tanah air, Ridwan Kamil, yang juga merupakan wali kota Bandung saat itu. Ridwan Kamil kemudian mendesain masjid yang dibangun di kawasan Gedebage, Kota Bandung. Ya, keterlibatan saya dimulai saat saya wali kota Bandung. Waktu itu memang saya diskusi dengan gubernur terdahulu. Saya bilang, Pak, Jawa Barat belum punya masjid sendiri ya, karena selama ini kan Masjid Raya Jawa Barat itu nebeng ke Masjid Agung Kota Bandung. Sebagai provinsi 50 juta manusia ini belum ada. Nah, ide itu disambut baik oleh Pak Ahmad Heriawan. Kemudian saya memberikan usulan agar namanya masjid kan harus megah, kira-kira begitu, dan berproseslah semuanya. Tanpa saya skenariokan, Allah menakdirkan saya jadi gubernur. Yang tadinya hanya memberikan gagasan desain, sekarang menjadi pemilik, tanda kutip begitu ya. Jadi memang posisinya jadi unik, yang mengimajinasikan juga yang mengambil keputusan-keputusan terkait segala hal di Masjid Al-Jabar ini. Jadi setelah saya menerima tawaran itu, saya berimajinasi, kemudian berkontemplasi, butuh riset. Jadi sebulan tuh nggak ada ide gitu. Nah, akhirnya karena Jabar adalah Jawa Barat, terus Al-Jabar juga matematik gitu ya, sehingga akhirnya gagasan besarnya adalah mengambil inspirasi dari rumus matematika. Maka nama Al-Jabar itu 3 arti, singkatan dari Jawa Barat, nama Asmaul Husna, yang ketiganya adalah konsep matematika Al-Jabar, di mana ilmuwan matematika sendiri kan Al-Jabar itu adalah ilmuwan muslim yang mengangkat matematika sebagai kebangkitan peradaban. Sebelum menjadi seorang kepala daerah, sosok Ridwan Kamil telah dikenal sebagai arsitek andal yang karya-karyanya telah tersebar di dalam hingga luar negeri. Buah karya dari tangan dingin Ridwan Kamil tidak lepas dari wasiat sang ayah, Dr. Aceh Misbah Muhyiddin. Jadi waktu Ridwan Kamil masih kecil, saya selalu dibawa, seperti saya bawa Arka sekarang. Dulu ayah saya bawa Ridwan Kamil kecil membangun masjid di komplek. Belanja semen, belanja bata gitu kan. Nah, memori itu nempel dan wasiatnya adalah jangan berhenti membangun masjid. Makanya masuk arsitek jadi cocok ya. Sudah puluhan karya masjid, tapi yang terumit, terkompleks, terindah, terbesar adalah ini. Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar menggunakan skema tahun jamak atau multi-years yang dimulai sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Secara akumulatif ya, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 itu total anggaran yang
dikeluarkan itu lebih kurang sekitar 1,05 triliun. 1,05 triliun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ini. Ya, jadi bagi 4 tahap nih. Tahap yang pertama tahun 2017 sampai dengan 2018 itu lebih kurang sekitar 511 miliar. Ya, mulai dari pembahasan tanah, membangun bangunan struktur yang utama begitu kan ya. Tetapi secara berkontraknya hanya 474 miliar. Kira-kira begitu ya yang tahap pertama. Tahap yang kedua itu 66 miliar ya untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah ada dalam sebuah desain perencanaan, kan begitu. Tahun 2020 itu lebih kurang sekitar 14,9 miliar yang dikerjakan. Itu juga bagian yang tidak terpisah dari pekerjaan besar Masjid Raya Al Jabar. Dan terakhir tahun 2021-2022 tahap 4 ya, itu finalisasi semuanya, selesai ya. Jadi kontrak yang terakhir di tahap 4 ini sejak 2021 yang berakhir tanggal kalau tidak salah 23 Desember 2022 ini harus betul-betul sudah final dan itu bisa difungsikan. Total luas kawasan Masjid Raya Al Jabar itu lebih kurang sekitar 25,8 hektar. 25,8 hektar. Nah, sedangkan luas masjid itu sendiri itu lebih kurang sekitar 99 meter dikalikan 99 meter, 1 hektar lebih kurang. Sisanya ya itu adalah landscape, danau atau embung, kemudian juga plaza ya, area-area plaza pelataran masjid dan lain sebagainya, itu ada sisanya. Jadi lebih kurang sisanya untuk landscape dan lain sebagainya, sarana parkir dan sarana pendukung lainnya lebih kurang 24,8 hektar lah. Sejumlah hasil karya Ridwan Kamil selalu menjadi tolok ukur suatu wilayah. Sebut saja Master Plan Marina Bay Waterfront Singapura dan Beijing Finance Street Superblock Cina. Pengalaman lulusan ITB tersebut dalam merancang bangunan tak hanya berkutat pada pusat kawasan ekonomi saja. Sederet masjid pun dia rancang. Di antaranya, Masjid Syekh Azlin di Gaza, Palestina, Masjid 99 Kubah di Makassar, dan Masjid Al-Irsyad di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Khusus untuk Masjid Raya Al Jabar, Ridwan Kamil mengusung konsep masjid terapung. Desain masjid ini juga dihibahkan olehnya kepada Pemprov Jawa Barat. Dulu waktu saya wali kota, kenapa desainnya seperti ini? Terapung itu sebenarnya gagasannya tidak sengaja. Karena di daerah Gede Bage ini, Bandung kan sering banjir. Jadi saya melobi pemerintah pusat untuk membangun danau retensi. Lahirlah danau retensinya kan. Kemudian danau retensi ini ada pilihan dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan ini. Maka terlihat bangunan ini seolah-olah mengapung di air. Ya. Jadi danau duluan ketimbang masjidnya, kira-kira begitu. Jadi sudah jodohnya lagi. Yang tadinya danau ini nggak ada hubungannya sama masjid, ya udah sekalian aja. Dan akhirnya kan jadi indah, alhamdulillah. Nah, pada awalnya konsepnya coret-coretannya saya kebetulan menemukan gitu ya. Walaupun di tahun 2014, jadi ada beberapa coretan awal Pak Ridwan Kamil ketika mendesain, dan waktu awal saya bisa ceritakan bentuknya kan simpel sekali ya, sebetulnya kubah ya, bulat gitu. Kemudian kenapa harus seperti kubah begitu ya, tidak sesuatu yang menarik gitu, sehingga dilahirkanlah suatu bentukan yang seperti sekarang, yang kalau misalnya bisa dijelaskan itu turunan dari rumusan binomial teorema gitu. Jadi ada satu segitiga hitungan ya, sehingga melahirkan suatu rumusan tertentu. Secara filosofinya seperti itu. Waktu awal sebetulnya bentukannya seperti ini. Jadi kita bisa lihat terlalu tinggi ya. Jadi kita saat itu studi massa, dan ketika dihitung rangkanya terlalu tinggi sehingga mungkin secara kos akan mahal. Dan kemudian dari bentukan ini kita parametrikan sehingga melahirkan
satu titik-titik tiga dimensional yang benar-benar terukur gitu ya, bukan di pas-paskan tapi terukur. Dan terakhir kalau kita bisa cek ini, langsung saya loncat ya ke 3 dimensi yang olahan terakhir, sehingga bentuknya sudah mulai agak memendek gitu. Jadi konsentrasi saat itu adalah mendapatkan megahan, tapi juga konstruksinya juga tidak terlalu tinggi sehingga menimbulkan kebutuhan teknis dan harga ya yang tinggi gitu. Kita mencoba beberapa olahan di mana dulu konsepnya itu masjid ini benar-benar terbuka di atasnya, sehingga ventilasi udara alami itu bisa saling crossing, saling menyilang, sehingga membuat nyaman orang yang akan sholat di dalamnya. Seperti pada umumnya, rancang bangun suatu tempat akan memperhatikan sisi keindahan dan sejarah yang melingkupinya. Begitu pula dengan Masjid Raya Al-Jabar. Sejak awal, Ridwan Kamil merancang Masjid Raya Al-Jabar dengan imajinasi yang rumit, sehingga dibutuhkan orang-orang kreatif untuk mewujudkannya. Kesulitan banyak. Menurut kontraktor, kalau bukan sulit, namanya bukan desain Ridwan Kamil katanya. Jadi, tapi kan saya bukan bikin sulit, saya bikin imajinasi yang menantang, naik kelas gitu. Maaf ya, kalau bikin kubah lagi kan udah pada bisa, udah biasa. Ini adalah sumbangan desain yang membanggakan kita, nggak hanya ke Indonesia tapi ke dunia, bahwa bisa loh membangun masjid dengan imajinasi yang agak rumit lah kira-kira. Dan kontraktor pegawai kita kan ternyata bisa juga, alhamdulillah. Karena bentuknya saya ada di imajinasi saya agak rumit, bentuk-bentuk yang melengkung-melengkung yang berbagai variasi itu tidak mudah diwujudkan kalau menggunakan teknik membangun biasa. Maka lahirlah orang pabrik mencari imajinasi, keluarlah teknologi yang akhirnya bisa dibuatnya di pabrik, di sininya tinggal dipasang untuk dijadikan cetakan khusus. Nah, ini kan berarti ilmu baru ya. Jadi masjid ini memberikan ilmu baru, cara membuat bentuk-bentuk lengkung yang biasanya susah menjadi lebih mudah. Makanya saya yakin para kontraktor di sini punya pengalaman luar biasa menemukan cara-cara baru. Dan saya nggak mau menyerah, misalkan, oh Pak susah, nggak usah, nggak mau, saya bilang harus bisa dan pasti bisa ya. Akhirnya kan bisa. Jadi kalau kamu bisa berimajinasi, berarti kamu bisa mewujudkan. Dan ya alhamdulillah. Ini semua tadinya hanya ada di kepala kan, dituangkan dalam sketsa. Sekarang kan udah kadang-kadang alhamdulillah melebihi yang saya bayangkan, lebih bagus. Tapi yang pasti ini modern. Yang ingin dieksplor oleh Pak Ridwan Kamil itu keindahan gitu ya. Dan salah satu untuk menampilkan keindahan itu dengan sesuatu yang berhubungan dengan cahaya. Nah, cahaya ini bisa refleksi dari luar matahari, tapi juga bisa dari dalam. Sehingga dibuatlah banyak transparasi, jadi kulit yang transparan. Sehingga kalau misalnya ada nyala lampu di dalam, itu dari luar kelihatan indah gitu. Dan bahan material transparan ini akhirnya dibuat berwarna-warna begitu, sehingga itu menjadikan suatu keindahan sendiri terhadap bangunan. Dan ketika di dalam kaca-kaca tadi, atau biasanya kita sebut juga dengan skylight gitu ya, itu memang menimbulkan panas, tapi kita olah sembilan rupa dengan plafon yang berlubang, sehingga ketika kita berada di dalam, lubang-lubang cahaya yang sembilan rupa dengan geometri yang mirip yang di tahun 2016 kita usulkan ya, itu jadi menarik gitu. Jadi ada permainan cahaya dari atas ke dalam. Ini sesuatu yang luar biasa. Desainer kita ya, perencana kita ini luar biasa sekali. Dengan luas lebih kurang sekitar 1 hektar tanpa ada tiang penyangga, ya kan? Mau tidak mau, suka tidak suka, pilihan materialnya itu harus betul-betul material yang comfortable begitu kan ya.
yang tidak berat begitu. Belum lagi kita ada dom ya, kalau kita masuk ke area masjid ada beberapa dom. Ini juga tidak sederhana begitu ya untuk membuat dom itu dengan material tertentu begitu. Bagaimana pencahayaan, bagaimana ada tusuk sate yang namanya makara begitu ya di atas kubah. Bagaimana kita cara menghitung, bagaimana material itu kita pilih untuk kuat dia sebagai si struktur plafon ini menopang beban yang begitu berat. Bagaimana kecepatan angin dan lain sebagainya begitu ya. Ini semuanya sesuatu yang luar biasa. Untuk itu bisa kita wujudkan begitu dengan minaret yang mengapung di atas danau, ada 4 minaret begitu ya. Yang tingginya lebih kurang sekitar 100 meter. Bagaimana kecepatan angin di sana? Bagaimana dia harus mampu begitu ya menahan kecepatan angin? Kita harus bisa memastikan bahwa air danau itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang paling berat saya di tower, Pak. Di sini ada 4 tower, yang mana pekerjaan kemarin sebelum ini jadi, itu awalnya masih tower biasa, Pak ya, masih tower biasa. Kemarin kita pekerjaannya itu lumayan sangat high risk banget atau dangerous job ya, karena kita nyincang pipa, Pak, nyincang pipa atau istilah lainnya itu dismantle, Pak, dismantle, dicincang terus kebawahin baru dinaikin lagi, Pak, dilancipin. Itu yang paling high risk, karena kita hubungannya kemarin faktor jatuhnya itu sangat banyak. Ridwan Kamil mendesain interior Masjid Al-Jabar dengan konsep mahakarya yang penuh dengan simbol. Pertama, artwork di bagian mihrab atau tempat sholat imam. Di bagian ini terdapat frame yang terbuat dari plat kuningan dengan dinding yang dihiasi lafaz Asmaul Husna dengan motif Sundawi. Kedua, plafon puncak berlafazkan Allah. Ketiga, standing AC berlapiskan fiber dengan motif marmer. Di bagian bawah standing AC berfungsi sebagai tempat atau rak penyimpanan Al-Quran. Keempat, railing atau pagar pembatas di lantai atas masjid yang terbuat dari kayu jati solid disertai dengan ukiran. Kelima, motif karpet yang selaras dengan motif plafon. Keenam, relung dalam masjid yang menampilkan motif batik dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Apa simbolisasi bagian dari Jawa merasa memiliki? Secara desain saya tampung ada ragam hias, motif batik di pintu-pintu yang jumlahnya 27, sehingga ada kebanggaan bahwa masjid ini dihimpun dari semangat kejawa baratan. Jadi terasa lokalitasnya kan begitu ya, bahwa ini hanya di Jawa Barat, nggak bisa dikopi-kopi karena ragam hiasnya khas daerah Jawa Barat. Nah itulah konsep desain bagaimana seluruh 27 kota kabupaten menjadi bagian visual di dalam masjid, khususnya di interiornya. Dan sketsa-sketsa beliau begitu ya, yang kami tangkap sebagai sebuah konsep utama kami kembangkan di lapangan begitu. Misalnya ada sketsa yang memang berhubungan dengan ide-ide misalnya tentang bagaimana mengakomodasi adanya motif-motif yang khas ya dari Jawa Barat misalnya, yang mewakili 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat, itu juga bisa dituangkan di dalam relung-relung misalnya. Dari situ kami pada akhirnya dalam prosesnya bagaimana sebetulnya kami mendesain lebih detail begitu ya. Bagaimana sebetulnya juga kita meriset motif-motif apa saja yang bisa mewakili kota dan kabupaten itu misalnya. Bagaimana di lapangan juga relung itu skalanya juga keterhubungan dengan skala bangunan keseluruhan misalnya. Bagaimana juga sebenarnya bisa keberadaan motif atau ornamen tadi juga bisa diproduksi dengan material tertentu. Yang ini sebetulnya yang sangat menarik adalah melibatkan sentra industri tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia yang memang kompeten begitu untuk bisa memproduksi aspek-aspek kalau kita sebut sebagai artwork itu ya.
Selain menampilkan keindahan di bagian interior masjid, bagian luar juga tak luput dari sentuhan tangan dingin sang arsitek. Untuk eksterior Masjid Raya Al-Jabar terbagi menjadi 3 bagian, yakni selasar sisi utara, timur, dan selatan. Selasar tersebut dihiasi dengan frame kaca patri. Eksterior Masjid Raya Al-Jabar juga dibuat ramah difabel. Untuk memfasilitasi jamaah berkebutuhan khusus, dibuatkan jalur yang juga dihiasi kaca patri. Jemaah juga bisa melaksanakan wudhu di luar masjid. Ada 6 tempat wudhu di luar masjid yang dilapisi keramik mozaik. Artwork utama berada di bagian depan masjid, di mana terdapat monumen yang menunjukkan identitas masjid. Jemaah akan disuguhi oleh monumen bertuliskan Al-Jabar yang dapat terlihat dari segala penjuru mata angin. Seperti ini desain lantai dasarnya, jadi hampir sama seperti masjid di atas. Jadi karena bentuknya waktu kita masuk ini teh udah ada kolom-kolom itu udah berdiri, udah ada kolom balok itu udah ada. Jadi kita temukan udah ada titik-titik kolom ini. Kemudian kita mengisi di dalamnya ini. Nah kita bagi ini area entrance hall. Jadi kita mengambil bentukan lengkung dari konsep masjidnya Kang Emil secara keseluruhan dengan adanya lengkung-lengkung tersebut. Kemudian kita terjemahkan di lantai dasar yang tadinya cuma kolom-kolom begitu aja, yang hanya lurus begitu ya, horizontal. Kita tambahkan elemen lengkung ini. Jadi di setiap kolom tuh akan tampilnya seperti ini. Ini di entrance hall-nya gitu ya. Ini di area lobby-nya. Di area lobby-nya, jadi kita masuk ke sini, ada di sebelah kanan ini ada reception. Jadi bisa daftar dulu di sini, kemudian menunggu dan masuk ke dalam ini adalah area exhibition-nya. Nah, di belakang reception tadi ada ruang locker. Jadi nanti pengunjung museum harus menaruh barang-barang pribadinya di locker. Jadi supaya tidak mengganggu di dalam museum. Nah, di pinggir-pinggir itu akan ada serambi dengan ada retail. Di sini ada toko museum, toko souvenir begitu ya. Di sebelah kanannya itu ada etalase yang nanti bisa diisi oleh karya-karya seni Islam atau pameran yang temporer lainnya yang bisa dinikmati oleh publik yang tidak harus masuk ke dalam area museum utamanya, tapi mereka tetap bisa secara bebas gitu tanpa tiketing bisa menikmati area etalase yang di sisi kanan ini. Juga ada toko-toko souvenir. Jadi mungkin orang cuma datang ke sana bukan sambil menunggu gilirannya masuk ke museum, mereka juga bisa beli souvenir di sini. Ini juga dipesankan beliau kemarin bahwa konten untuk di toko souvenirnya sendiri nanti adalah produk-produk yang juga berkualitas dan terkurasi dengan baik. Nah, di sana juga ada dilengkapi dengan ada kafetaria. Ini kafetaria di sisi baratnya, juga ada ruang kelas. Jadi ada ruang edukasi dulu gitu ya. Jadi kadang ada siswa, rombongan siswa gitu dari mana bisa sambil menunggu atau ada acara tertentu, ini ada ruang edukasi, ada hall begitu ya. Masjid Raya Al-Jabar dirancang bukan hanya sebagai tempat ibadah semata. Ridwan Kamil ingin menjadikan Al-Jabar sebagai tempat wisata religi, pusat pendidikan, dan peradaban masyarakat. Masjid Raya Al-Jabar terdiri atas danau pengendali banjir, museum sejarah Islam, hingga ruang terbuka publik. Ada taman yang kita desain mengelilingi masjid ini dengan tema Taman Rasul. Jadi 25 Nabi Rasul itu nanti punya taman-tamannya. Tadi saya lewat ada Taman Nabi Nuh ya, berbentuk perahu kecil. Jadi pelajarannya banyak. Ada Taman Nabi Musa, ada Taman Nabi Isa, ada Taman Nabi Yunus dan lain sebagainya. Jadi tempat ini menjadi wisata religi, sejarah Nabi Rasul, sejarah Islam Nusantara, terapung kan, dan lain-lain. Jadi keunikannya banyak. Walaupun tidak berada di pusat kota Bandung, tetapi pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merancang aksesibilitas menuju Masjid Raya tersebut, salah satunya melalui kilometer 145 Tol Purbalenyi. Rencana kita di awal bahwa exit 149, exit tol 149 itu bisa kita persiapkan, kita gunakan
ya kita gunakan untuk wisatawan luar kota Bandung ya, wisatawan religi untuk luar kota Bandung itu bisa masuk melalui exit 149, kemudian masuk lagi ke area kawasan Sumarekon begitu kan, kemudian bisa masuk dari arah barat menuju area Masjid Raya Al-Jabar. Itu yang pertama. Yang kedua gitu, aksesnya dari arah Gede Bage Selatan, Jalan Soekarno-Hatta masuk ke Gede Bage Selatan, ada peti kemas kan, Gede Bage. Kemudian kita rencanakan belok dari nyebrang rel kereta api, kita belok ke arah area Gede Bage, ke arah Masjid Raya Al-Jabar. Alternatif berikutnya lagi dari Gede Bage Selatan masuk ke dalam kawasan area Sumarekon, kemudian kembali lagi ke arah utara masuk ke area Masjid Raya Al-Jabar. Yang keempat dari Jalan Raya Soekarno-Hatta masuk ke ruas jalan Cimencerang yang punya Kota Bandung. Itu bisa lanjut langsung tembus ke area Masjid Raya Al-Jabar. Sebagai masjid termegah, terbesar, serta akan menjadi kebanggaan bagi warga Jawa Barat, terselip harapan untuk masjid ini. Harapan yang mewakili keinginan masyarakat Muslim di Jawa Barat, yang mendambakan kehadiran sebuah masjid yang tidak hanya menjadi tempat ibadah semata, namun juga menjadi pusat aktivitas umat Muslim. Harapannya ada dua lah ya, satu bikin bangga, orang Jawa bangga gitu punya gedung ini gitu kan. Setiap bangsa punya kebanggaan terhadap artefaknya. Mungkin zaman sejarah dulu orang bangga dengan Borobudur kan begitu ya. Ya sekarang di era modern orang Jawa Barat bangga dengan Masjid Al-Jabar. Kedua harapannya makmur. Jadi saya perhatikan betul bagaimana agar ini ramai dan makmur. Dua itulah harapan saya. Kalau itu ada ya bangga, ya makmur, udah. Dan ini menjadi standar masjid baru ya. Karena semuanya kan didesain begitu kompleks dan jangan setengah-setengah, itu poin saya ya. Jangan setengah-setengah dalam berkarya. Maksimalkan sampai batas yang kita tidak mampu lagi. Ini udah sangat maksimal. Masjid merupakan ruang kontestasi dan diseminasi informasi yang paling dipercaya publik. Rasulullah mengajarkan tentang 4 peran masjid dalam membangun peradaban. Tak hanya tempat ibadah dan ritual keagamaan, tapi juga untuk mendidik dan membina masyarakat, mempersatukan, serta memberdayakan umat. Bagi Ridwan Kamil, Masjid Raya Al-Jabar merupakan karya terbaiknya. Sebab, sejak proses perancangan hingga pembangunannya, tak hanya mengandalkan pikiran, lebih jauh dari itu melibatkan perasaan. Dari seluruh karya saya, menurut saya ini karya terbesar, karya terumit, ya, dieksekusi dengan baik. Jadi sangat mengharukan lah. Saya mencari kata yang mewakili perasaan saya ya. Mengharukan. Di dalam mengharukan itu ada bangga, ada segala rupa. Ngumpul di kata itulah, haru lah. Jadi saya sangat haru, sangat terharu. Dan saya juga kan jabatan akan berakhir, jadi mengakhiri dengan karya yang alhamdulillah. Suatu hari saya jadi warga Jawa Barat biasa kan, saya tinggal datang dengan arka, misalkan sholat di sini, alhamdulillah. Dulu ayah waktu, gitu kan, waktu gubernur. Jadi haru, mungkin mewakili isi hati saya hari ini.